Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Marani dengan NIM 195232110, program studi Informatika Fakultas Teknologi Industri UII. Ingin mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin dengan pokok bahasan pandangan Islam tentang informatika. Di sini saya akan menjelaskan tiga bahasan. Yang pertama, bagaimana pandangan Islam terhadap perkembangan teknologi. Nah, yang kedua, peran Islam dalam teknologi. Yang ketiga, manfaat teknologi. Nah, yang pertama, bagaimana pandangan Islam terhadap perkembangan teknologi. Sejarah penerapan teknologi dalam Islam. Pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-13, Islam pernah berjaya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologinya. Ini dibuktikan dengan banyaknya ilmuwan-ilmuwan Islam yang terkenal dengan tulisannya pada masa itu. Salah satunya Abu Ali Muhammad Al-Hasan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Haytham. Ibnu Haytham merupakan seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia juga menjadi seorang pencipta dari teknologi optik yang kini digunakan pada perangkat kamera. Teknologi temuannya ini menginspirasi Roger Bacon dan Kepler untuk menciptakan mikroskop dan teleskop. Berbagai macam pemikiran dan gagasan Ibnu Haytham di bidang optik masih dipakai hingga saat ini. Dengan adanya hal tersebut, membuktikan bahwa perkembangan teknologi bukan merupakan hal yang baru dalam dunia Islam. Dan dalam Islam pula, Al-Quran tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru, Islam sangat mendukung kemajuan umatnya untuk melakukan penelitian dan eksperimen dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang teknologi. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191 menjelaskan bahwa semua yang ada di langit dan bumi yang penuh dengan misteri ini dapat kita cari tahu kebenarannya dengan melakukan penelitian-penelitian yang kita lakukan. Umat Islam yang melakukan penelitian tersebut diharapkan dapat membantu kita dalam mencari kemudahan hidup di dunia, baik di akhirat dalam bidang apapun termasuk teknologi. Selain banyak memuat tentang pentingnya pengembangan sains, Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai inspirasi ilmu dan pengembangan wawasan berpikir sehingga mampu menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Hanya saja, untuk menemukan hal tersebut dibutuhkan kemampuan untuk menggali secara lebih dalam agar potensi ilmiah yang diberikan Tuhan dapat memberikan kemaslahatan sepenuhnya bagi keselarasan alam dan manusia. Selanjutnya, peran Islam, integrasi Islam, dan informatika. Agar tidak ada pandangan yang membedakan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain, karena ilmu itu tetap ilmu, tidak ada dikotomis ilmu pengetahuan, melainkan ilmu itu berasal dari yang satu, yaitu Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencipta ilmu pengetahuan adalah Allah, dan yang menemukan ilmu pengetahuan adalah manusia. Manusia merupakan peluang mengeksplorasi riset atau empiris tentang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan peradaban umat manusia seperti yang saya sudah bilang sebelumnya. Nah, peran Islam apa aja sih? Nah, peran Islam itu ada dua, yaitu menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Di sini jadi paradigma Islam ya, bukan paradigma sekuler yang seharusnya diambil oleh umat Islam dalam membangun struktur ilmu pengetahuan. Akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun di sini perlu dipahami dengan sesama bahwa ketika akidah Islam dijadikan landasan iptek, bukan berarti konsep-konsep iptek harus bersumber dari Al-Quran dan Islam dan Al-Hadis. Tetapi maksudnya adalah konsep iptek harus distandarisasi benar salahnya dengan tolak ukur
Al-Quran dan hadis yang tidak boleh dengan bertentangan dengan keduanya. Al-Quran dan hadis adalah standar mikot, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bukannya sumber masdar ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, menjadikan syariat Islam sebagai standar penggunaan ilmu pengetahuan. Jadi syariah Islamlah yang menjadi standar ilmu pengetahuan, bukannya standar manfaat yang seharusnya dijadikan tolak ukur umat manusia dalam mengaplikasikan iptek. Syariat Islam harus dijadikan standar pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan halal dan haram atau hukum-hukum syariat Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagaimanapun juga bentuknya. Iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariah Islam. Keharusan tolak ukur syariah ini didasarkan pada banyak ayat dan juga hadis yang mewajibkan umat Islam menyelesaikan perbuatannya dengan ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, ada manfaat dari teknologi, itu manfaat penerapan ilmu informatika bagi perkembangan Islam. Yang pertama, ada meningkatkan akses terhadap informasi keagamaan. Teknologi dapat membantu orang mengakses Al-Quran dengan lebih mudah dan mencari materi keagamaan di internet. Sekarang ini tidak sedikit website berisi ceramah-ceramah keagamaan yang mudah diakses oleh orang Islam untuk mendalami agama Islam. Yang kedua, sebagai acuan untuk waktu ibadah. Sebanyak 61% orang Indonesia menggunakan aplikasi atau situs website untuk mengetahui waktu ibadah. Seperti saat datang waktu sholat, bisa jadi kamu masih di jalan sehingga tidak mengetahui dengan pasti waktu untuk beribadah. Yang ketiga, memudahkan cara untuk beramal kepada manusia sesama. Masyarakat Muslim bisa memanfaatkan kemajuan teknologi yang mempermudah untuk membayar zakat, infak, dan sedekah. Banyaknya Basnas dan LAS yang membuka akses pembayaran ZIS secara online yang mempermudah orang Islam membayar zakat, infak, dan sedekahnya. Dengan teknologi juga, kamu dapat mengetahui tata cara yang tepat untuk beramal. Nah, yang keempat, sebagai penyedia konten video ceramah keagamaan. Mendengarkan ceramah dari guru agama, dai, ustadz, atau ulama adalah bentuk usaha kita untuk terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian-kajian keagamaan diadakan untuk menambah ilmu, akan tetapi pandemi COVID-19 memaksa masyarakat untuk menjaga jarak dan tidak mengadakan forum yang mengundang kerumunan massa. Salah satu solusi untuk tetap bisa mendengarkan kajian yaitu mengakses video ceramah di YouTube atau menggunakan ceramah melalui video conference. Selain yang ada di sini, masih banyak manfaat dari penerapan teknologi untuk Islam. Nah, dari penjelasan saya ini dapat disimpulkan bahwa integrasi Islam dan ilmu pengetahuan yang ditekuni sangat penting untuk kemajuan dan melalui pikir dan zikirnya untuk mencapai insan ulul albab. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.